Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semua bertemu lagi bersama saya dari Mas Yutomo. Di sini hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang tumbuhan hijau, di mana hari ini akan menjelaskan tentang ketergantungan manusia dan juga hewan kepada tumbuhan hijau sebagai sumber makanan. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran, gimana nih kabarnya selama pembelajaran di rumah? Semoga masih semangat ya. Oke. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Baiklah, kita tunjukkan gambarnya dulu ya. Yang pertama ada gambar bagian tumbuhan yaitu akar. Yang kedua ada batang, yang ketiga daun, yang keempat ada biji, yang kelima ada bunga, selanjutnya itu ada buah, kemudian umbi, tunas, ada juga kecambah dan juga getah. Ada yang tahu nggak sih kenapa tumbuhan hijau itu sangat penting bagi kita sebagai manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya, contohnya seperti hewan? Kenapa? Ya, kita dapat mengetahui bahwasanya kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi bagi kehidupan. Coba anak-anak, kalian bisa bayangin nggak hidup kita dan hidup hewan-hewan yang ada di dunia ini tanpa adanya tumbuhan? Bagaimana kita dapat memberikan nutrisi bagi tubuh kita jika tidak ada sumber yang bisa dimanfaatkan? Oleh sebab itu, makanya kita harus menjaga tumbuhan hijau agar bisa terus berlangsungnya kehidupan di muka bumi ini, karena seluruh ekosistem itu akan ada timbal baliknya. Ketika kita membutuhkan tumbuhan, maka tumbuhan pun membutuhkan kita untuk menjaganya. Oke. Nah, di sini juga Ibu akan buat teks yang menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa gitu hidup tanpa adanya tumbuhan hijau. Itu karena apa? Jadi kalian bisa baca di teks di sini. Ini sudah lengkap banget kenapa kita harus menjaga tumbuhan sama bagaimana kehidupan kita tanpa tumbuhan. Oke, mungkin sudah cukup sekian ya pembahasan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, mari kita ulas kembali tentang apa yang tadi kita pelajari tentang tumbuhan hijau dan bagaimana ketergantungan manusia serta hewan kepada tumbuhan hijau. Oke, tumbuhan hijau itu merupakan sumber makanan yang sangat berperan penting bagi manusia. Kalian tahu nggak sih tumbuhan apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan? Sebelum itu kalian juga harus tahu dong bahwasanya tumbuhan itu tidak semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Ada bagian-bagian tertentu yang dapat dimanfaatkan dan juga bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kita ambil bagian tumbuhan yang pertama yaitu adalah akar. Kalian tahu kan tadi contoh yang sudah Ibu sebutkan? Nah, jadi akar itu yang dimanfaatkan seperti pohon ketela. Selanjutnya ada bagian tumbuhan yang memanfaatkan batang. Nah, kalian tahu nggak apa sih tumbuhan yang memanfaatkan batang? Nah, contohnya adalah sagu. Kalian tahu kan sagu itu apa? Sagu itu merupakan sumber makanan yang di suatu daerah itu digunakan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Selanjutnya ada bagian tumbuhan yang hanya memanfaatkan daun sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Kalian tahu apa contohnya? Contohnya adalah daun bayam, daun kangkung, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ada bagian tumbuhan yang hanya memanfaatkan biji dari tumbuhan tersebut. Kalian tahu apa? Itu adalah kacang tanah. Kacang tanah merupakan tumbuhan yang hanya memanfaatkan bijinya sebagai sumber makanan yang dapat diolah oleh manusia dan juga dapat dimakan oleh hewan. Nah, selanjutnya ada bagian tumbuhan yang hanya memanfaatkan bunga. Kalian tahu nggak tumbuhan yang hanya memanfaatkan bunga sebagai bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan? Contohnya adalah brokoli. Brokoli itu bunga ya anak-anak, bukan batang ataupun daun. Selanjutnya ada bagian tumbuhan yang hanya memanfaatkan buah. Kalian tahu nggak? Ini pastinya sudah sangat-sangat banyak di kita ya, seperti mangga, rambutan, seperti pisang mungkin. Pisang juga bisa dicontohkan karena kita dapat menggunakan buahnya sebagai sumber makanan.
Selanjutnya ada bagian tumbuhan yang hanya memanfaatkan umbi. Kalian tahu nggak contoh tanaman yang memanfaatkan umbi sebagai sumber makanan? Nah, contohnya adalah ubi. Nah, selanjutnya ada bagian tumbuhan yang hanya memanfaatkan tunasnya. Contohnya adalah asparagus. Selanjutnya ada bagian tumbuhan yang hanya memanfaatkan kecambahnya saja. Kalian tahu apa? Itu adalah kacang tanah. Selanjutnya ada bagian tumbuhan yang hanya bisa dimanfaatkan getahnya aja. Kalian tahu nggak itu apa? Itu adalah pohon nira. Nah, kita sudah membahas ya hari ini tentang ketergantungan manusia dan hewan. Oke, kalian jangan sampai merusak lingkungan ya, karena lingkungan itu merupakan tempat hidup bagi seluruh makhluk hidup, terutama tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, kita sudah ada di penghujung acara nih. Oleh sebab itu, Ibu harap kalian mampu mencatat hal-hal penting yang sudah Ibu ungkapkan dan juga mampu mengisi nanti soal-soal evaluasi dan juga lembar kerjanya yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Pokoknya tetap jaga kesehatan, jangan terlalu banyak main ya, tetap belajar dan juga membantu orang tua di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.